Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debat Cawapres adalah debat yang paling dinanti-nantikan. Masyarakat menantikan kemampuan Gibran untuk berdebat di debat Cawapres tanggal 22 Desember yang akan datang. Ini artinya bahwa Gibran adalah salah satu calon wakil presiden yang sangat dinanti kemampuannya untuk melakukan debat dengan kandidat lainnya. Orang memprediksikan Gibran bakal menjadi bulan-bulanan Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Tetapi saya katakan Gibran akan menjadi bintang di debat Cawapres kali ini. Kenapa? Karena Gibran adalah salah satu tokoh anak muda yang sangat luar biasa. Luar biasa gimana? Dengan usia yang 36 tahun, dia mampu menundukkan Mahkamah Konstitusi. Dengan usianya yang sangat belia, dia mampu menundukkan tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh sekaliber Erlangga Hartarto, Julhas, ataupun SBY. Terbukti mereka tunduk dan patuh untuk mengusung Gibran sebagai cawapresnya Prabowo. Demikian juga Prabowo. Prabowo sangat tunduk dan patuh pada Gibran. Ketika dia berpidato di hari pas mau pendaftaran di KPU, dia mengatakan, tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Ini membuktikan bahwa Gibran adalah orang yang sangat luar biasa. Dan di debat kali ini, saya yakin Gibran akan menjadi bintangnya di debat. Karena apa? Yang pertama, dia memiliki latar belakang ekonomi. Apalagi saat ini debat yang materi atau tema debatnya adalah masalah ekonomi. Tentang ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, terus APBD, APBN, dan perdagangan. Tentu saja Gibran sangat menguasai dengan latar pendidikannya dari manajemen universitas di Singapura. Tentu saja pasti memahami tentang masalah ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kemudian Gibran juga adalah seorang pengusaha, tentu saja pasti tahu tentang seluk-beluk perdagangan, UMKM, dan lain sebagainya, karena dia juga adalah pelaku daripada UMKM. Masalah digital, jangan tanya, dia orang milenial, pasti paham lah, orang-orang milenial Gen Z itu pasti paham tentang ekonomi digital, dan dia juga memiliki platform-platform digital dalam berbisnisnya. Luar biasa kan, apalagi dia juga mampu menarik modal yang cukup besar pada bisnisnya, meskipun bisnisnya merugi katanya. Nah, itulah kemampuan Gibran, sehingga tidak bisa disepelekan. Memang ada satu kelemahan Gibran, yaitu public speaking. Mereka pasti sudah mempersiapkan Gibran untuk menutupi kelemahannya. Timnya Gibran itu pasti sudah mempersiapkan kelemahan ini, pasti akan dipoles dengan terus berlatih cara berpidato, cara berkampanye, kemudian pasti cara bernegosiasi, kemudian cara menjawab pertanyaan-pertanyaan, menyerang pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya. Itu pasti sudah dipersiapkan oleh sarjana komunikasi yang ada di timnya, tim komunikasi yang ada di timnya Gibran. Pasti itu sudah dipersiapkan secara matang, sehingga ketika debat nanti Gibran akan mampu menangkis serangan-serangan dari Mahfud MD maupun Muhaimin Iskandar. Dibandingkan dengan Muhaimin dan Mahfud MD, Muhaimin Iskandar tidak memiliki latar belakang ekonomi yang kuat. Tetapi dia adalah latar belakangnya adalah seorang aktivis, seorang pesantren dari pesantren, dan dia juga seorang sarjana dari UGM tetapi di bidang ilmu politik, sehingga kemampuan masalah ekonomi tentu saja tidak akan sehebat Gibran. Nah, demikian pula dengan Mahfud MD. Mahfud MD itu piawai di bidang hukum karena dia ahli di bidang hukum. Meskipun dia pernah di DPR, pernah jadi birokrat, dan pernah jadi ketua Mahkamah Konstitusi, tetapi masalah ekonomi, masalah ini pasti tidak memahami sepenuhnya,
cuman sedikit sekali mungkin pengetahuan Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar di bidang ekonomi. Tetapi kita lihat saja nanti di debat Capres-Cawapres siapa yang akan dilibas, siapa yang akan menjadi bintang. Anda yang berhak menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.